Video amatir merekam kecelakaan yang melibatkan dua bus, yaitu bus PMH yang datang dari arah Riau menuju Medan kontra bus PMS yang datang dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, kedua bus ringsek di bagian depan dan arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera macet. Kejadian terjadi sekitar pukul 3 pagi. Saat itu terdengar benturan keras yang membangunkan warga sekitar. Sedikitnya 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat kecelakaan ini. Korban luka dirawat di RSUD Kota Pinang, sementara penyebab kecelakaan ini masih diselidiki oleh polisi. Bentrokan antara warga desa Terantang dengan keamanan kebun di Kabupaten Kampar, Riau tak terhindarkan. Aksi saling lempar terjadi di pintu masuk kebun koperasi Iyo Basamo. Warga yang kebanyakan kaum ibu melampiaskan kekesalannya di hadapan petugas keamanan berpakaian preman. Suasana memanas saat sejumlah pihak memprovokasi hingga membuat suasana semakin ricuh. Warga terpaksa mundur saat seorang keamanan kebun mengancam warga dengan sebilah senjata tajam. Dalam peristiwa ini, seorang balita terkena lemparan batu. Sejumlah warga dilarikan ke rumah sakit akibat terkena lemparan batu dan senjata tajam. Keributan ini dipicu sengketa kebun sawit yang dikelola oleh koperasi Iyo Basamo. Warga desa Terantang mendesak pengurus koperasi lama mengembalikan hak-hak warga yang telah dimenangkan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Polda Papua menurunkan tim Lab 4 bersama tim Reskrim dan Inafis Polres Jayawijaya untuk menggelar olah TKP pasca tewasnya anggota Brimob di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya hari Minggu lalu. 5 orang saksi dihadirkan di lokasi tewasnya Bribda Diego Rumaropen. Polisi menduga pelaku pembacokan dan perampasan senjata api ini berjumlah 2 orang. Bribda Diego Rumaropen meninggal dunia usai dibacok oleh orang tak dikenal pada hari Minggu lalu. Korban tewas dengan luka bacok di bagian kepala dan perut kiri. 2 pucuk senjata api yang dibawa korban dibawa kabur pelaku. Polda Papua telah membentuk tim untuk mengejar terduga pelaku. Pemirsa, kebijakan pembatasan pembelian Pertalite sedang dicanangkan oleh pemerintah. Bagaimanapun status Pertalite kini sudah menjadi BBM bersubsidi. Pembatasan dinilai perlu agar subsidi tepat sasaran. Namun harga Pertamax yang dinilai memberatkan membuat masyarakat khawatir dengan pembatasan Pertalite. Dunia sedang dihantam tingginya harga minyak mentah dunia yang masih nyaman berada di atas level $100 Amerika Serikat per barel. Tentunya hal ini memicu lonjakan harga bahan bakar minyak di sejumlah negara, tidak terkecuali di Asia. Mulai dari perubahan kapasitas produksi setiap negara, berikut konflik geopolitik menjadi faktor-faktor yang bermain dalam pembentukan tren harga minyak dunia. Meskipun berdampak, pemerintah sampai hari ini masih menahan harga BBM jenis RON 90 atau Pertalite di level Rp7.650 per liter. Meskipun sebelumnya, harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter. Kenaikan itu pun masih di bawah level keekonomian. Harga BBM di tanah air yang selama ini diterima masyarakat tidak pernah sesuai dengan nilai keekonomiannya. Misalnya, harga Pertamax kini Rp12.500 per liter. Meski sudah dinaikkan, harga BBM retail yang dijual Pertamina masih jauh di bawah harga yang ditetapkan oleh kompetitornya. Saya berikan contoh, problem sekarang ini ada 2 yang berat. Urusan energi, artinya apa? BBM, bensin, gas, listrik. Yang kedua, pangan. Di seluruh negara, dimanapun 2 persoalan ini menjadi masalah besar. Ada kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa menutupi dari
kenaikan si Pertalite tersebut. Jadi mungkin ada mungkin ada Pertalite yang bagian lainnya atau alternatifnya, ada solusi yang lainnya. Jadi tidak merugikan untuk masyarakat yang masih membutuhkan Pertalite. Kalau kami sih ikutin peraturan aja sih gitu. Tapi kami berharap sih bisa melalui aplikasi masih bisa beli Pertalite. Sementara itu, Ketua YLKI Tulus Abadi menilai rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat merupakan solusi yang justru menimbulkan masalah lain. Ini menjadi sesuatu yang sangat potensial menimbulkan satu masalah baru, misalnya sulitnya pengawasan, menimbulkan potensi moral hazard seperti dijual ke pihak lain ataupun penyalahgunaan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pemerintah tengah menggodok aturan terkait penunjukan teknis pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Langkah pembatasan pembelian Pertalite dan solar ini agar penyalurannya dapat lebih tepat sasaran. Bagaimanapun, Pertalite berstatus sebagai BBM bersubsidi sejak premium menghilang. Aplikasi My Pertamina akan menjadi alat pengawas penyaluran Pertalite maupun solar bersubsidi. Kriteria pembeli akan terdaftar dalam aplikasi digital, salah satunya melalui aplikasi milik Pertamina, yakni My Pertamina. Data ini nanti tentunya akan diverifikasi oleh regulator, dalam hal ini pemerintah, CQ, mungkin dari BPH Migas juga. Nah, hasil dari verifikasi inilah yang akan menjadi database penerima subsidi BBM. Ya, jadi setelah diverifikasi tadi, maka itu akan menjadi database penerima subsidi BBM yang terhubung di semua SPBU. Indonesia saat ini adalah negara net importir BBM dengan konsumsi 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi BBM Indonesia saat ini hanya 750.000 barel per hari. Praktis ada sekitar 800 hingga 1 juta barel per hari yang harus diimpor Pertamina dengan harga internasional. Pembatasan atau penyesuaian harga merupakan buah si malakama yang tetap harus dipilih. Apalagi jika tidak ada ruang lagi untuk memberikan subsidi dan kompensasi di APBN. Ya pemirsa, untuk rencana dari pemerintah yang nantinya akan melakukan pembatasan dalam pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi kendaraan roda 4 yang mewah tentunya mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat. Dan respon dari masyarakat tersebut tentunya mayoritas menolak dari rencana kebijakan tersebut. Mereka meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang rencana pembatasan pembelian dari Pertalite dan menemukan solusi yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jamin keselamatan perempuan dan anak adalah bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat yang diperjuangkan Partai Perindo. Salah satunya melalui pembekalan pendidikan kepada relawan Partai Perindo agar paham akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Relawan Perempuan dan Anak Partai Persatuan Indonesia memberikan pembekalan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak kepada relawan Partai Perindo. Pembekalan ini sebagai wujud konsistensi Partai Perindo dalam memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bersama-sama dengan masyarakat memberi advokasi pendampingan gratis bagi anak dan perempuan, serta pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Jadi menyentuh sisi kemanusiaan dari masyarakat yang ada di Indonesia, perempuan dan anak. Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo hadir untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu sebagai perempuan dan hak-hak sebagai anak yang harus diperjuangkan. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Seorang buruh penebang tebu diberi upah uang mainan oleh sang mandor. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.